Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Kita masih mau bersukacita di dalam Mazmur. Dan Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 136. Dengan referen yang berbunyi, kekal abadi kasih setianya. Kekal abadi kasih setia Tuhan. Maka bersukacita dalam kesetiaan adalah bagian dari hidup kita. Maka pemazmur hari ini mengajak kita untuk selalu berkata, kekal abadi kasih setianya. Maka mazmur itu berbunyi demikian, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, sebab kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, sebab kekal abadi kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melintasi padang gurun, sebab kekal abadi kasih setianya. Yang memberikan tanah terjanji menjadi milik Israel umatnya, sebab kekal abadi kasih setianya. Dan membebaskan kita yaitu Israel dari para lawan Israel, sebab kekal abadi kasih setianya. Mazmur ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kasih Tuhan itu kekal, setianya kekal adanya. Dan ini adalah ungkapan dari kitab Yosua bab 24 ayat 1 sampai dengan 13. Maka ketika Yosua sudah menjadi tua dan ia adalah saksi mata kesetiaan Allah kepada Israel dari Mesir sampai memasuki tanah terjanji Kanaan, menjadi makmur di tanah Kanaan, maka Yosua mau mengingatkan kesetiaan Allah yang besar itu. Maka kemudian dia mengumpulkan seluruh bangsa ini di masa tuanya dan berkata demikian, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yaitu Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi Allah mengambil Abraham. Diberikannya Yakub dan Esau. Diberikannya keturunan-keturunan Yakub tinggal di Mesir. Dan jumlahnya semakin lama semakin banyak. Kemudian ia mengutus Musa serta Harun untuk memasuki tanah terjanji, menyeberangi sungai Yordan dengan bimbingan Allah sendiri. Dan Yosua kemudian menegaskan kata-kata Allah demikian, demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah payah, karena Tuhanlah, karena Allah lah yang menyeberangkan mereka. Kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, karena Allah lah yang memberikannya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanam, tetapi kamulah yang memakan hasilnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kesetiaan dan janji Allah kepada umatnya itu tak pernah berhenti. Maka ketika Yesus ditanya soal kesetiaan dalam janji perkawinan, yaitu dalam Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai dengan 12, ketika Yesus ditanyai, bolehkah menceraikan istri dengan alasan apa saja? Maka Tuhan Yesus berkata, tidak. Apa yang sudah disatukan Allah tak boleh diceraikan oleh manusia. Maka kesetiaan Allah itu ada di dalam Mazmur.
ada di dalam kata-kata Tuhan, dan ada di dalam hidup setiap orang Kristiani yang mengakui perkawinan itu suci, kudus, satu kali untuk selama-lamanya dan tak terpisahkan. Itulah kesetiaan yang mestinya selalu kita hidupkan dalam setiap keluarga. Namun Yesus juga di dalam Injil hari ini mau menegaskan ada kesetiaan yang lain, yaitu kesetiaan orang-orang yang mau mengabdi Allah dalam kerajaan Allah, yang tidak menikah karena kerajaan Allah, bukan karena kekuatan dirinya sendiri, tetapi karena kekuatan Allah. Baik Anda orang yang hidup dalam perkawinan, baik Anda para suster, baik para imam, semuanya kita dipanggil dalam kesetiaan Allah yang besar itu. Hendaklah kamu setia, sebab Allah itu setia. Hendaklah kamu kudus, sebab Allahmu kudus. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Saudara-saudara, mari kita menegakkan kesetiaan di dalam hidup panggilan kita masing-masing. Amin.